Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafsir spesial malam ini yang dilaksanakan oleh Kias Kajian Islam adalah Solusi. Tafsir yang akan kita kaji pada malam ini adalah surat Az-Zumar ayat 53. Karena sekarang dikombinasikan antara tafsir dengan kias ya, jadi mau tidak mau bagian tafsirnya harus ada. Tapi kita kaitkan dengan judulnya. Ada di situ judul dosa investasi, gambarnya itu uang logam. Ini panitia atau penulis barangkali ingin menggambarkan bahwa sebagian dosa-dosa kita itu berasal dari uang logam itu. Emas perak itu menjadi juga sumber dosa. Misalnya kalau saya meminjamkan ke Pak Budi, terus saya bilang nanti kembaliinnya lebihin ya. Nah, itu kan tumbukan-tumbukan itu jadi riba. Ribanya jadi dosa. Materi dosa investasi ini kita mulai dari tafsirnya dulu deh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Artinya, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Tafsirnya, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Biasanya kalau ada kata qul itu yang diperintahkan untuk mengatakannya adalah Nabi Muhammad SAW. Ini tafsirnya dari mufassir yang sudah mu'tabaroh, sudah diterima oleh dunia. Maka di sini ada kalimat perintah, akhbir, kabarkanlah, sampaikanlah, ya Muhammad, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibadiyal mu'minina, kepada siapa? Kepada hamba-hambanya yang mukmin. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi untuk menyampaikan kepada hamba-hambanya yang mukmin. Insyaallah yang hadir sekarang mukmin? Insyaallah. Nanti kita bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya harus rajin tafsirnya. Siapa yang diseru dari orang-orang mukmin itu? Alladzina afrotu, orang-orang yang melampaui batas. Tahu bahaya melampaui batas? Nanti kalau kita melampaui batas itu dianggap offside. Hari ini banyak sekali orang yang telah melampaui batas. Yang haram pun diambil, yang halal ditinggalkan, yang wajib ditinggalkan, yang haram dikerjakan. Siapa itu yang diseru? Orang-orang yang melampaui batas fil jinayah. Jinayah itu kalau dalam perkara hukum itu kaitannya dengan pembunuhan. Makanya dalam jinayah itu nanti ada dua pilihan. Apakah si pembunuhnya dibunuh lagi atau dimaafkan tapi bayar denda. Kalau jinayah itu masuknya kategori hakul ibad. Kalau yang namanya hudud itu masuknya hakullah. Artinya hakullah itu apa? Hukumannya mutlak, kata Allah gitu-gitu. Nggak ada pilihan. Tapi kalau jinayat itu ada pilihan. Ahli waris yang anggota keluarganya dibunuh itu diberi pilihan. Mau memaafkan si pembunuhnya atau kemudian tidak memaafkan si pembunuhnya. Itu diserahkan kepada ahli waris. Ini perkaranya apa? Jinayat. Kalau dimaafkan berarti gantinya bayar diat. Kita kenalnya denda. Bahasa Arabnya bayar diat. Berapa diatnya? 100 ekor unta atau 1000 dinar emas. Langsung kaya raya, Pak. Aku maafkan deh, tapi aku terima 1000 dinar emas. Bagi yang punya uang bisa bayar, tapi bagi yang nggak punya uang, lehernya silakan diserahkan. Namanya kisos. Ala anfusihim, maksudnya di sini apa? Mereka yang melampaui batas kejahatan-kejahatan atas diri mereka bil ma'asi, dengan berbagai macam maksiat, wal asami, dan dosa-dosa. Nah, maka apa? Rasulullah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kepada hamba-hambanya yang mukmin. Kenapa? Bisa jadi orang mukmin juga masih banyak yang berbuat dosa. Tiap hari berbuat dosa, Pak. Bagaimana tidak? Keluar rumah lihat betis perempuan.
Keluar rumah lihat rambut perempuan. Keluar rumah lihat aurat perempuan yang bukan mahram saya. Itu dosa saya setiap hari. Sombong amat kalau Ustadz ngaku nggak punya dosa. Keluar rumah baru 2 meter aja udah. Tetanggaku perempuan duduk di pinggir rumahnya pakai celana pendek ya. Orang-orang yang dalam jiwa mereka banyak maksiat dan dosa-dosa, maka apa? Allah tetap memberikan harapan. La taqnatu mir rahmatillah ay la tayasu min maghfiratillah wa rahmatihi. Jangan berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dan dari ampunan Allah Subhanahu. Jangan putus asa. Ibnu Katsir mengatakan, dosa sebesar apapun jika kita mau tobat, Allah akan ampuni. Ayat ini memberikan harapan pada kita. Kita pernah berbuat dosa apapun, sebesar apapun, tapi kalau kita bertekad untuk taubatnya, Allah akan membuka pintu ampunannya. Kenapa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Nih, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semua dosa. Karena di sana kata-katanya innallaha la, bukan lai. Innallaha la dengan lan itu beda. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. La bukan lan. Artinya apa? Bisa diampuni, tapi caranya bagaimana? Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa sebenarnya. Persoalannya kan caranya bagaimana, Ustadz, supaya dosa saya diampuni. Kalau tidak tahu caranya, wah, nggak akan pernah diampuni. Kalau tahu caranya, ada peluang untuk diampuni. Tapi kalau tidak punya cara, tidak akan bisa diampuni. Innahu ta'ala ya'fu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni an jami'idz dzunubi, semua dosa. Liman syaa, kepada siapa saja yang menginginkan diampuninya dosa atau yang Allah kehendaki dosanya diampuni. Meskipun apa? Wa in kanat mislu zabadil bahr. Meskipun dosanya seluas lautan. Allah Maha tahu ukuran laut seperti apa. Allah Maha tahu dosa kita yang seluas lautan seperti apa. Tapi para hadirin, Allah berikan peluang untuk mengampuni dosa. Kenapa? Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ai azimul maghfirati wasi'ar rahmah. Allah itu sangat besar ampunannya. Sangat luas rahmatnya. Dohir ayat ini adalah seruan untuk orang-orang mukmin ila adamil ba'si, supaya jangan putus asa. Jangan putus asa, ila adamil ba'si, jangan putus asa mir rahmatillah, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dipanggil, qul ya ibadi. Ibnu Katsir mengatakan, ya da'watun, itu panggilan li jami'il asati minal kafarati, semua orang yang kafir yang mukmin, untuk apa? Ila taubati wal inabah, untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi anna Allah yaghfiru dzunuba, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa jami'an semuanya. Liman taba, kepada siapapun yang bertaubat, minha, dari dosa itu, wa raja'a anha muhimman, meskipun dosa itu katsiroh, banyak. Dari sini kita nanti pulang optimis. Aku dulu pernah punya dosa, tapi dengan ayat ini aku punya harapan dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Bagi seorang muslim, mimpinya apa? Satu, memiliki bisnis yang besar. Pendapatannya melimpah, nggak mau rugi, betul? Sudah sesuai syariah, wah itu mimpi Pak. Sebab untuk apa bisnis besar, pendapatnya melimpah, tapi haram melulu. Seorang muslim mimpinya, selain bisnisnya besar, pendapatannya melimpah, sesuai syariah. Itu mestinya jadi mimpi kita. Untuk apa? Melanggar syariah, melimpah, tapi melanggar syariah. Ujungnya apa? Ujungnya laknat Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah summa naud. Sudah sesuai syariah, rajin ibadah lagi, banyak sedekah lagi, sering haji umroh lagi, Pak. Ini kalau yang gini-gini surga gak kira-kira, Pak? Belum. Nah, setuju saya. Apakah itu sudah cukup untuk meraih ridho dan surga? Nah, itu pertanyaan. Jangan merasa cukup dulu. Meskipun tadi Allah memberikan peluang kepada kita, la taqnatu mir rahmatillah. Tetap Allah akan memberi peluang kepada kita agar dosa kita diampuni, tapi nanti harus tahu caranya. Kalau nggak tahu caranya, tidak akan pernah sampai ampunan. Meskipun mimpinya tadi luar biasa mimpinya. Maka apa? Jangan merasa cukup dulu. Oh, surga utas. Dulu kan waktu masuk begitu, pengen lulus kuliah, IPK tinggi, kerja cepat,
istri cantik, perusahaan banyak, masuk surga. Ujungnya begitu. Saya bilang enak sekali kalau begitu. Nah, makanya apa? Jangan merasa cukup dulu. Sebab Allah Subhanahu wa taala bertanya pada kita, am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu mengira akan masuk surga? Padahal belum nyata, belum jelas bagi Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang berjihad di antara kalian, dan belum nyata pula orang-orang yang sabar. Ini ujian ini. Siapa yang berjihad, siapa yang mau sabar? Kalau Allah Subhanahu wa taala belum tahu, emang kau sudah berjihad apa ingin surga? Emang kau sudah sesabar apa ingin surga? Jangan merasa cukup. Kenapa? Yang tadi itu baru mimpi, belum tentu jadi kenyataan. Karena apa? Ini ayatnya. Allah masih mempertanyakan kita. Mana jihadmu? Mana kesabaranmu? Jadi kalau orang yang sabar itu, apapun tantangannya dia akan tetap hadir. Kenapa? Ini kebaikan, ridho Allah. Apapun godaannya, itu adalah orang sabar ketika mau datang. Ternyata hidup kita dikelilingi dosa, dosa, dan dosa. Kenapa 3? Jenisnya ada 3 dosanya. Mungkin di rumah kita juga dosa, dosa, dosa. Mungkin di hati kita juga dosa, dosa, dan dosa. Jamak dosanya itu dzunubun. Dosa, dosa, dosa. Karena 3 kan jamak. 1, dosa yang bersumber dari kesalahan diri sendiri. Punya? Banyak. Dosa dari mata kita, dosa lisan kita, dosa telinga kita, dosa tangan kita, dosa kaki kita, dosa pikiran kita, dosa hati kita. Banyak sekali, tiap hari ada dosa karena kesalahan diri sendiri. Tidak sholat, tidak puasa, tidak nutup aurat, berbohong. Itu dosa yang hadir dikerjakan oleh dirinya masing-masing. Yang kedua, dosa karena kesalahan pada orang lain. Yang sendirinya numpuk tiap hari, yang dosa pada orang lain juga tetap mengalir. Nah, yang ketiga adalah dosa karena kesalahan orang lain. Orang lain yang berdosa, kenapa kita kena? Itu yang ketiga. Jadi bagaimana kita merasa tenang, merasa puas? Kenapa? Sekitar kita ada 3 macam dosa yang terus mengelilingi hidup kita. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan, maka akan diampuni semua dosa-dosa yang telah lalu. Wah, enak sekali, Pan. Kalau ada ampunan, berarti pasti akan ada dosa. Karena ada ampunan, maka akan ada kesalahan-kesalahan. Nah, kesalahannya tadi ada 3 macam. Kesalahan secara pribadi, kesalahan pada orang lain, dan kesalahan oleh orang lain. Nah, hadis ini kan seolah-olah menjamin bahwa dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala cukup dengan berpuasa. Betulkah itu pertanyaannya? Kalau Ramadan laku ini hadis ini. Man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dosanya akan diampuni yang telah lampau. Betulkah dosa itu akan terampuni semua? Ini baru berbicara dosa oleh diri sendiri. Dosa yang oleh diri sendiri. Dosa pada orang lainnya belum tentu terampuni oleh hadis ini. Buktinya apa? Apakah puasa Ramadan dapat menghapus semua dosa? Hadis tadi itu bicara umum. Seandainya tidak ada dalil yang mengkhususkannya, maka apa? Okelah kita katakan semua dosa terampuni. Tapi ternyata ada hadis lain yang berbicara berbeda dengan hadis yang pertama. Wasiyamin. Tadi kan contohnya adalah man soma Ramadana. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala adadruna ma al-muflisu? Tahukah engkau orang bangkrut itu? Kata Nabi. Qalu, para sahabat menjawab, orang yang bangkrut di tengah-tengah kami adalah orang yang tidak punya dirham dan tidak punya kekayaan. Pailit, emas nggak punya, perak nggak punya, perunggu nggak punya kekayaan aja. Itu kata para sahabat ketika ditanya Rasul, orang muflis bangkrut itu orang yang tidak punya dirham dan tidak punya kekayaan. Faqala, maka Rasulullah mengatakan, innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bisolatin. Sesungguhnya orang yang bangkrut di antara umatku akan datang pada kiamat dengan solat. Berarti dia bawa pahala solat ya. Dengan puasa. Oh, dia juga bawa pahala puasa. Wa zakatin. Dia juga membawa pahala zakat. Tetapi wa ya'ti qudsata mahada. Tetapi dia datang dengan qudsata mahada. Dia telah mencaci maki orang lain.
Wa qadhafa hada, dia membawa dosa memfitnah orang lain. Wa akala malahada, dia datang membawa dosa memakan harta orang lain. Wa safaka damahada, dia datang membawa dosa menumpahkan darah orang lain. Wa daraba hada, dia datang memukul orang lain. Dia datang membawa dosa memukul orang lain. Fayu'ta hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi, maka dia datang dengan bawa kebaikan dan dosa. Maka apa? Dosa-dosa yang dia kerjakan pada orang lain itu, pahala dia dilimpahkan kepada orang-orang yang dulu ketika di dunia dizolimi. Karena apa? Pahala yang dia miliki masih lebih kecil dari dosa yang dilakukan pada orang lain. Makanya apa? Habis nih, belum nutupi dosanya. Maka apa? Ditukar sekarang. Dia punya dosa, dioper kepada orang yang mendoluminya, Pak. Diambil kebaikannya untuk mereka, belum cukup. Maka apa? Diambil dosa dia kepada orang yang mendoluminya. Habis. Makanya apa? Lempar saja ke neraka jahanam orang itu. Satama, qadhafa, akalamala, wasafa, kata. Itu nggak bisa dihapus dengan puasa, nggak bisa. Nggak bisa dihapus dengan zakat, nggak bisa. Nggak bisa dihapus dengan sholat, nggak bisa. Kenapa? Buktinya ini. Ini kan baru puasa amal sendiri, sholat amal sendiri, zakat amal sendiri. Tapi dia punya dosa pada orang lain. Sudah dua dosa. Apalagi kalau dia nggak sholat, nggak puasa, nggak zakat. Wah, ini dikerjakan juga. Maka dia sekaligus punya dosa. Dosa dari pribadinya yang nggak sholat, dan dosa dari mencaci maki orangnya. Sudah dua dosa dia punya. Yang punya satu aja, dari dosa kepada orang itu, kebaikan yang dia milikinya habis. Kalau kita sebagai kepala keluarga, Pak, mungkin yang terdolimi punya anak istri. Posisi pemimpin itu, kalau kemudian mendolimi rakyatnya, maka apa? Semakin banyak rakyat yang terdolimi, semakin banyak dosa dia pada orang lain. Maka muncullah dosa ketiga. Apa itu dosa investasi makhluk? Apa itu? Tadi yang 1, 2 aja sudah berat. Sekarang datang lagi dosa yang ketiga. Yaitu apa? Dosa akibat kesalahan orang lain menimpa juga pada kita dosanya. Kok bisa, Ustaz? Wong dia yang mencuri, kenapa aku itu dosanya? Nah ini, dosa investasi, dosa kifayah. Jika ada orang meninggal, kemudian jenazahnya tidak diurus, siapakah yang berdosa? Semua umat Islam berdosa. Yang namanya fardu kifayah, jika kemudian tidak seorang pun mengamalkannya, maka seluruh orang itu yang ada itu berdosa semuanya. Kalau bicara fardu kifayah kan yang paling cocok tadi ya, ngurus jenazah itu fardu kifayah. Sayangnya, contoh fardu kifayah itu berulang-ulang, ya itu aja. Jika ada orang berzina, siapakah yang berdosa? Seluruh umat Islam berdosa. Kok bisa? Mengapa? Kita baca An-Nur. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu. Nah, ini ada wawu alif di sini. Perempuan yang berzina, laki-laki yang berzina, maka apa? Cambuklah oleh kalian. Ini kan ada di sini, ada wawu alifnya. Seruannya, mukhotobnya, orang keduanya apa? Kalian banyak. Ada wawu alif di sini. Fajlidu. Berarti apa? Kalau kalimat perintah, pasti ada yang diperintahkannya. Siapa yang diperintahkannya? Kita semua. Fajlidu, maka deralah. Kullu wahidin. Setiap seorang dari keduanya 100 kali cambukan. Pertanyaannya, pernahkah kita menyaksikan hari ini orang berzina disambut? Jika ada orang yang membunuh, siapakah yang berdosa? Seluruh umat Islam berdosa. Mengapa? Kita lihat Al-Baqarah 178. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaimul qisasu fil qatl. Hai orang beriman, diwajibkan atas kalian kisos, diwajibkan. Tadi perintah, fajlidu, perintah. Ini diwajibkan. Sudah dua. Pernahkah kita menyaksikan di kita ada orang dibunuh lagi, kecuali penjahat narkoba itu yang sudah dibunuh. Jika ada orang yang mencuri, siapakah yang berdosa? Seluruh umat Islam berdosa. Mengapa? Nah, kita baca ayatnya. Wasariku wasariqatu faqtu'u. Ketemu lagi dengan wawu alif di sini. Laki-laki yang mencuri, perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya. Nih, potonglah, itu kalimat perintah nih. Siapa yang motong? Perintah kepada kita. Potonglah oleh kalian. Cuma kita nggak bisa langsung, sini-sini pencuri, aku potong tangannya kau mencuri. Nanti kita tangkap polisi yang dihukum malah kita. Jika banyak orang kafir, siapa yang berdosa? Orang kafir, tambah orang kafir satu, kita dosa. Lahir orang kafir lagi, kita dosa. Ada orang murtad lagi, kita dosa. Seluruh umat Islam berdosa. Mengapa? Kita lihat At-Taubah 29.
qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil. Ini kan orang kafir nih. Orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak iman kepada hari akhir, tidak mengharamkan apa yang Allah haramkan dan Rasulnya, tidak beragama dengan agama yang hak. Minal ladzina utul kitab, dari orang-orang ahli kitab. Apa kata Allah? Perangi mereka. Perintah lagi. Wala tayasu mir rahmatillah. Wala taqnatu mir rahmatillah. Jaminannya tadi ya, jangan berputus asa dari ampun Allah Subhanahu wa taala. Ini sedang menceritakan caranya nanti bagaimana supaya semua dosa-dosa tadi itu tetap bisa terampuni. Kalau nggak ngaji kita nggak tahu. Makanya apa? Kias. Kajian Islam adalah solusi. Jika umat Islam di dunia ini tidak diatur dengan hukum Islam, siapa yang berdosa? Maka apa? Seluruh umat Islam berdosa. Mengapa? Kita bisa Al-Maidah 48:4. Fahkum bainakum bima anzalallah. Maka putuskanlah perkara menurut apa yang Allah turunkan. Lagi-lagi Allah perintahkan kita untuk memutuskan perkara berdasarkan apa yang Allah turunkan pada kita. Apa itu? Al-Quran dengan Sunnah. Sudahkah kita lakukan? Secara pribadi mungkin sudah. Tapi kalau untuk tadi ada orang yang kafir, ada orang mencuri, ada orang berzina, orang membunuh, kita belum bisa mengamalkannya hari ini. Kalau kita memaksakan diri mengamalkannya, kita lihat nanti berikutnya. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fal kafirun. Barang siapa yang tidak memusuhkan apa yang Allah, maka dia bisa dikatakan sebagai orang kafir. Dosa investasi yuk kita hitung. Di Indonesia maupun dunia, setiap hari, setiap bulan, setiap tahun berapa? 1, dari kasus pembunuhan. 2, dari kasus pemerkosaan perzinahan. 3, kasus pencurian. Kasus pemurtadan. Kasus pembantaian umat Islam. Berapa banyak umat dan negeri Islam di dunia ini yang tidak diatur dengan hukum Islam? Dan seterusnya. Silahkan dihitung. Berapa kira-kira dosa investasi yang kita miliki? Kalau investasinya duit, uang, emas, wah seneng. Ini dosa. Tapi tidak pernah ada orang yang investasi dosa dihitung tiap hari, nggak ada. Tapi kalau investasi uang tuh dihitung tiap hari. Hari ini aku dapat sekian dihitung. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addada. Dia senantiasa mengumpulkan dan selalu menghitung-hitung karena dianggap hartanya akan mengekalkannya. Kalau urusannya adalah harta, tapi dosa mana ada yang hari ini pagi-pagi sudah ngitung. Kemarin dosa investasiku segunung Uhud. Besoknya gunung Cermek lebih gede lagi. Dosa investasi adalah dosa yang berasal dari fardu kifayah yang tidak diamalkan. Tadi membunuh para pencuri, mencambuk para pezina, memotong, itu sebenarnya fardu kifayah. Artinya apa? Seruannya, perintahnya ditujukan kepada kaum muslimin, bukan individu muslim. Sama seperti mengurusi jenazah itu fardu kifayah, sama dengan itu. Maka jika fardu kifayah itu tidak bisa kita amalkan, jadilah namanya dosa investasi. Padahal fardu kifayah itu mencakup 90% syariah. Seandainya kita punya amal baik dari pribadi kita, itu ternyata hanya 10% saja. Seandainya kita bisa beramal baik dengan pribadinya, bebas dari dosa pribadinya, ternyata apa? Kita hanya punya kebaikan 10%. Kenapa? Yang 90%-nya tidak bisa kita amalkan. Jadi kalau kita hanya mementingkan sholat saja, ya betul sholat itu penting, tapi mementingkan sholat saja jadi salah. Dzikir itu penting betul, tapi kalau mementingkan dzikir saja jadi salah. Puasa Senin Kamis itu sangat penting, tapi kalau mikirnya puasa aja jadi salah. Kenapa? 90%-nya belum kita kerjakan, belum kita pikirkan. Apakah fardu kifayah bisa digugurkan? Tidak bisa. Kecuali kewajiban itu sudah diamalkan. Kalau belum diamalkan, belum gugur. Sama seperti kita, kalau ada para jamaah yang sekarang belum sholat isya, maka apa? Belum gugur kewajibannya. Kenapa? Waktu isyanya masih ada. Tapi begitu sholat isyanya tidak sholat isyanya sampai ke subuh, maka apa? Bukan lagi gugur kewajibannya, dosa sudah itu mah. Kenapa? Sholatnya yang dikerjakan. Tapi kalau sekarang belum sholat isya, masih ada peluang gugur kewajibannya. Dengan apa? Segera laksanakan sholat isya. Gugur kewajiban kita. Tapi kalau besok pagi mau sholat isyanya, sudah nggak gugur lagi. Dosa. Artinya apa? Ada kewajiban yang tidak kita laksanakan dan dosa. Fardu kifayah bisa digugurkan, kecuali kewajiban itu diamalkan. Gugur sudah. Tapi kalau belum diamalkan, belum gugur. Memang kalau dakwah kita hanya bicara keutamaan saja, sholat dakwah, sholat surga di tangan. Keutamaan sholat 5 waktu, keutamaan berjamaah,
Kalau kita kajiannya hanya itu, seolah-olah surga sudah di tangan. Kenapa? Yang dibahas adalah fadilah-fadilah. Gak lihat bagaimana hukum Allah belum terlaksanakan. Bagaimana jika diamalkan oleh individu atau kelompok? Tidak bisa. Hukumnya haram. Hanya negara yang wajib melaksanakannya. Ada pencopet, pencuri, lalu kita tangkap, kita arak, kita gebuki, sampai mati. Boleh nggak? Meskipun di negara kita belum melaksanakan hukum potong tangan, tapi apa? Kita main hakim sendiri itu nggak boleh. Apalagi main hakim rame-rame. Harus ada lembaga yang punya wewenang melaksanakan hukuman itu. Selama tidak ada negara yang melaksanakan fardu kifayah, dosa investasi akan terus mengalir. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha tazawwaza li an ummati al-khata'a wan nisyan wa mastukrihu alaih. Sesungguhnya Allah memaafkan umatku ketika ia melakukan perbuatan yang tidak sengaja, atau melakukan perbuatan karena lupa, atau melakukan perbuatan yang dipaksa. Maka jika tiga kondisi ini ada dalam perbuatan kita, Allah maafkan. Dosa kifayah akan terus mengalir hanya kepada umat Islam yang hanya diam. Diam itu berarti setuju, betul? Umat Islam yang diam, yang hanya diam, maka apa? Dia dianggap tidak terpaksa. Harus berbuat sesuatu, wajib berbuat sesuatu. Supaya tidak dikatakan diam atau rela dengan keadaan yang ada sekarang. Nanti ketika kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Kenapa kau diam saja waktu itu?" "Aku terpaksa ya Allah." Bohong, sebenarnya kau itu setuju dengan keadaan. Jawab terpaksa itu kan di hadapan Allah saja. Tapi lisan kita hari itu kan tidak bisa bicara. Apa perbuat sesuatu itu? Amal dakwah yang sungguh-sungguh. Ini persis Kanjeng Rasulullah Muhammad SAW tidak diam di Mekah itu. Ngomong aja Nabi itu. Terus berbicara tentang menyampaikan wahyu, menyampaikan wahyu, menyampaikan wahyu. Dibully, disakiti, dicaci, diboikot. Terjadi pesan Nabi. Diusir pun pernah Nabi. 3 tahun Pak, bayangin. Diboikot oleh Quraisy. Bani Hashim itu diboikot oleh Quraisy. Tidak boleh berkomunikasi dengan mereka, tidak boleh bermuamalah dengan mereka, tidak boleh menikahi mereka atau nikahi oleh mereka, tidak boleh. 3 tahun coba Pak, di 3 tahun di embargo, kira-kira kayak apa bayangan kita? Resiko yang dialami Nabi dengan dakwahnya itu adalah, maka Nabi ngomong terus. Amal dakwah yang sungguh-sungguh, yaitu amal dakwah untuk mengembalikan kehidupan yang islami. Kenapa harus ke sini? Supaya yang tadi bisa dijalankan. Harus ada amal dakwah yang sungguh-sungguh. Yaitu amal dakwah untuk mengembalikan kehidupan Islam. Amal dakwah yang sungguh-sungguh itu, amal dakwahnya wajib berhubungan langsung dengan perkara fardu kifayah itu. Kalau nggak pernah dibahas tadi, hukum-hukum yang menyangkut fardu kifayah nggak pernah dibahas, nggak pernah dijelaskan, nggak pernah diperjuangkan, maka apa? Dianggap amal dakwahnya tidak serius. Kita ngomongin sholat serius, oh tadi A sampai Z sholat akan dikupas. Itu kenapa? Kita sedang serius dengan sholat. Sedang serius dengan kematian. A sampai Z dikupas semuanya. Kenapa? Sedang serius dengan urusan kematian. Zakat, lagi seriusnya zakat, dikupas A sampai Z tentang zakat. Nah, mestinya kaitannya dengan fardu kifayah juga dibahas supaya apa? Kita masuk kategori dakwahnya serius. Amal dakwahnya wajib dilakukan berkelompok, gak mungkin sendiri-sendiri Pak, gak akan pernah berhasil. Seandainya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjuang sendiri, saya yakin tetap akan sukses. Kenapa? Backingnya malaikat. Tapi Nabi tidak mencontohkan seperti itu. Nabi mencontohkannya apa? Dakwahnya berjamaah, direkrut para sahabat. Masuk Islam, masukkan ke dalam kelompok dakwahnya Nabi. Dari yang paling muda sampai yang paling tua, semuanya ada. Kalau dakwahnya berjamaah itu, meskipun kita di tempat yang berbeda-beda, obrolannya sama. Mestinya dakwah yang ngomongin fardu kifayah itu ada di mana-mana. Meskipun tidak selalu kumpul kayak begini. Tapi apa? Di sana ada yang ngomongin fardu kifayah. Maka setiap tempat di mana-mana, itu persis seperti dulu di Madinah. Tidak ada orang yang berkumpul pada masa Nabi, meskipun Nabi belum hijrah, kecuali orang kumpul di Madinah ngomongin Islam. Yang ketiga, amal dakwah, jika bentuknya partai politik Islam, wajib mengikuti syariat Islam. Itu. Sekarang banyak parpol-parpol. Ada yang ngaku Islam, tapi apa? Nggak pakai syariat Islam.
la yuflihu qaumun walau amaruhum imro'atan. Tidak akan pernah beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan pemerintahannya kepada perempuan. Apa nggak baca ini? Ya kiai aja nggak baca itu, apalagi santrinya, apalagi orang awamnya. Kita mau kemudian berpatokan mengacu pada kiai yang mana pada hari ini? Fardu kifayah nggak pernah dibahas sesuai dengan syariat Islam. Ini yang ada hari ini. Tentu kita tidak mau dakwahnya dikatakan dakwah main-main ya. Naudzubillah. Sudah capek-capek ngomong dakwahnya main-main. Gak serius di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lebih repot lagi, Pak. Tidak bisa menggugurkan dosa investasi. Dakwah ini bisa fardu ain, bisa fardu kifayah. Tergantung siapa yang kita hadapi. Hanya amal dakwah yang sungguh-sungguh, yang insya Allah bisa menghentikan dosa investasi. Jika tidak, maka apa? Dosa investasi akan terus